Pura-pura lumpuh. Episode 23. Film horor. Karya Via Raya. Udah ikut aja. Lebih enak di atas tahu. Bisa sekalian tidur kalau udah ngantuk, sahut Firas. Sebenarnya kamar Firas bukan di lantai bawah karena waktu itu ia berpura-pura lumpuh. Jadi ia pindah ke kamar lantai di bawah. Dan sekarang ia berencana untuk memboyong Prita ke kamarnya di lantai 2. Karena di sana jauh lebih besar dibandingkan kamar yang sekarang. Oh gitu, kata Prita sambil mengikuti Firas dari belakang. Setelah sampai di depan kamar dan Firas membuka pintu, Prita menutup mulutnya yang terbuka lebar. Ia membelalakan matanya terkejut melihat kamar Firas yang sangat luas. Wow, ini kamar apa hotel, Om? Tanya Prita berdecak kagum setelah masuk ke dalam. Kamar lah, ini kamar aku sebelum akhirnya pindah ke bawah. Kamu mau nggak pindah ke kamar ini? Sahut Firas bertanya balik. Mau Om, mau banget, sahut Prita menatap setiap sudut ruangan. Kamar itu jelas jauh lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dengan kamar sebelumnya. Dan semua sudah tersedia di dalamnya. Ada televisi selebar papan tulis di sekolah Prita. Ada lemari pendingin dengan berbagai buah dan jus di dalamnya. Kamar mandi pun jauh lebih besar, tidak seperti kamar mandi di kamar lantai bawah yang tidak ada batapnya. Pintu kamar mandi yang menerawang terbuat dari kaca. Ada wastafel dengan cermin yang lebar dan lemari khusus handuk baru. Jadi ketika handuk jatuh dan basah, tidak perlu keluar untuk ambil yang baru. Sekarang kamu mau nonton film apa? Tanya Vira sambil mendaratkan tubuhnya di sofa. Oh iya, aku lupa belum beli kaset DVD-nya, Om. Sahut Prita sambil menepuk jidatnya. Nggak perlu, kita nonton di Vius aja. Bukannya di sana banyak drama Korea, kata Firas memberi solusi. Iya Om, banyak. Tapi emang bisa Om disambungin ke TV? Tanya Prita. Ya bisa dong. Nih kamu lihat ya, sahut Vira sambil memencet tombol merah di remote. Kemudian ia memilih-milih menu dan terpampanglah logo V berwarna kuning di layar televisi. Wow, keren banget. Cari film horor Korea Om. Judulnya Morning Grave, kata Prita bersemangat. Oke, sahut Firas tidak kalah bersemangat. Dengan cepat, Vira sudah menemukan film yang Prita inginkan. Prita pun sudah memposisikan duduknya di sebelah Firas dengan kaki yang terangkat dan bantal di perutnya. Om, Surti tidur kali ya? Kenapa emang? Tanya Firas balik. Angetin bakso masa lama banget? Udah pada demo nih cacing dalam perut aku, sahut Prita mengusap-ngusap perutnya yang teroncongan. Tuan, nyomut, ini baksonya udah siap, panggil Surti tepat ketika Prita menyelesaikan kalimatnya. Panjang umur tuh Surti, kata Firas bangkit berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah kembali, ia membawa nampan berisi mangkuk besar bakso. Ia meletakkannya di meja agar Prita bergegas memakannya. Ini tak baksonya. Tadi katanya udah pada demo tuh cacing, kata Firas menunjuk ke arah perut Prita. Suapin, sahut Prita manja. Entah kenapa sejak Prita dibuat sakit hati oleh Pak Irsyad membuat Prita berubah menjadi manja terhadap Firas. Astaga, apa ini tak? Kenapa isinya cabai semua? Firas terbelalak dikala ia memotong bakso dan di dalamnya hanya berisi cabai dan bakso kecil-kecil.
Namanya juga bakso mercon, Om. Aku juga udah bilang kalau pengen bakso yang isinya cabe. Om Firas lupa ya. Firas menggaruk kepalanya yang tidak gatal melihat bakso yang sepertinya super duper pedas. Ia bahkan sampai menelan ludahnya, padahal belum mencobanya sama sekali. Kamu serius mau makan ini tak? Nggak takut sakit perut? Tanya Firas memastikan. Ya serius dong Om. Sekarang suapin aku. Aku udah ngiler banget nih liatnya. Sahut Prita menatap berbinar ke arah mangkuk bakso. Ragu-ragu Firas menyuapkan sendok berisi bakso ke mulut Prita. Ia bahkan terlihat memejamkan matanya karena ngilu. Enak banget Om. Cobain deh, pasti bakal ketagihan, kata Prita. Firas menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia tidak biasa memakan makanan pedas. Pernah sekali mencobanya dan berakhir bolak-balik ke kamar mandi hingga lemas. Melihat Firas yang terlihat ngeri melihat bakso itu membuat Prita memikirkan ide cemerlang untuk mengerjai Firas. Ia memotong bakso dan tidak lupa dengan 3 buah cabai di atasnya. Ia mengancam dan meminta agar Firas membuka mulutnya. Sini Om, aku suapin. Sekarang buka mulutnya. Kata Prita sambil menyodorkan sendok. Enggak tak, aku nggak bisa makan pedes. Bisa mules-mules aku nanti. Tolak Firas menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Coba dulu Om, kalau nggak aku marah nih. Ancam Prita mengerutkan keningnya dengan bibir manyunnya. Akhirnya Firas mengalah dan menerima suapan Prita. Ia terpaksa mengunyah dan menelan bakso berserta cabai dari Prita. Dengan mata yang terbuka lebar hingga wajah yang memerah, Firas membuka botol minum dan menenggaknya hingga tak bersisa. Om Firas lucu banget deh, mukanya merah udah kayak udang rebus. Ejek Prita tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia sudah menenggak habis 1 botol air penuh, namun rasa panas di lidahnya tak kunjung hilang, bahkan rasanya semakin panas dan perutnya semakin kembung. Akhirnya Firas pergi ke kamar mandi untuk berkumur-kumur atau sikat gigi untuk menghilangkan rasa panas di lidahnya. Awas aja, aku bakal balas perbuatan kamu ini Prita. Lirih Firas menunjukkan senyum liciknya. Setelah selesai, ia kembali mendaratkan tubuhnya di sofa, tepat di sebelah Prita. Kini bukan film horor lagi yang Prita tonton. Karena Firas pergi, jadi ia tidak berani menontonnya sendirian dan bergegas menggantinya. Saat ini ia sedang menonton drama Korea dengan genre romantis. Prita sedang fokus dan tidak sadar bahwa ada Firas di sampingnya. Ia menatap layar televisi, menyaksikan adegan romantis antara pemeran utama pria dan wanita. Melihat Prita yang begitu fokus dan tidak menyadari keberadaannya, Firas bergegas mengecup Prita untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Namun yang tak disangka-sangka, justru ia sendiri yang terkena batunya. Tiba-tiba Prita menggigit lidah Firas karena terkejut. Au! Pekik Firas kesakitan karena Prita, istri kecilnya, menggigit lidahnya ketika tiba-tiba ia mengecup bibirnya. Syukurin, lagian ngapain sih, dasar jorok. Sindir Prita melihat suaminya teriak kesakitan menyentuh lidahnya. Prita! Teriak Firas sambil menggertakkan giginya. Sementara Prita bergegas bangkit dari posisi duduknya dan berlari. Ia meledek Firas sambil menjulurkan lidahnya. Lihat aja nanti, aku nggak akan melepaskan kamu Prita. Sungut Firas mengejar Prita sambil menggertakkan giginya.
Mereka berdua saling berkejaran. Prita terus berlari berusaha menghindar hingga pada akhirnya ia tertangkap dan jatuh ke pelukan Firas. Dengan nafas yang terengah-engah, Firas mengulurkan tangannya dan menggelitiki perut Prita. Sang empu yang sudah kelelahan berlari tidak bisa melakukan apapun selain menyerah. "Ampun Om, ampun!" teriak Prita kegelian karena Firas terus menggelitikinya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.